Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfajriah Puspita Utami, NIM E2019-2155. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yakni menanggapi video yang ditugaskan oleh Bapak dosen saya, yakni Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, jadi ekonomi terbuka itu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perekonomian antar negara. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Yang pertama, dari segi ekonomi. Nah, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu luar negeri. Dan yang kedua, adanya pasar luar negeri merupakan konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensinya penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, 1, permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua, jual uang yang beredar dari pasar barang. Dan yang ketiga, barang harga atau jasa. Nah, selanjutnya sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sini sirkulasi aliran pendapatan ada 4. Yang pertama, perusahaan, kedua, pemerintah, ketiga, rumah tangga, dan yang keempat, luar negeri. Selanjutnya, komponen pengeluaran agregat di sini ada 3. Nah, yang pertama, konsumsi rumah tangga atau barang-barang yang dihasilkan, dan yang kedua, investasi perusahaan, dan ketiga, pengeluaran pemerintah atau barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Nah, jadi pengeluaran pemerintah atau barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri itu termasuk komponen pengeluaran agregat. Dan selanjutnya, faktor-faktor penentu ekspor. Nah, faktor-faktor penentu ekspor yang pertama, apabila barang tersebut negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang kedua, mutu barang. Ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dan ada juga faktor penentuan impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara, dan yang kedua, inflasi dalam negeri. Ketiga, kemampuan suatu negara atau membuat barang. Yang ketiga, rasa cinta konsumsi. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut mana prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai pandangannya dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Manah tadi tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.